Maxwell memecah kebisuan, tuduhan, bayangan, dan penulisan ulang sejarah yang tidak nyaman. Setelah bertahun-tahun bungkam, spekulasi, dan berkas yang disegel, sebuah nama yang tampaknya telah terkubur di masa lalu muncul kembali di pusat perdebatan publik. Dari dalam penjara AS, Ghislaine Maxwell, tokoh kunci dalam kasus Jeffrey Epstein, diduga telah melancarkan, menurut berbagai sumber, kampanye yang disengaja untuk membentuk kembali narasi sejarah seputar dirinya. Pemicunya, sebuah wawancara yang berani sekaligus mengganggu yang diberikan dari balik jeruji besi, di mana ia membuat klaim luar biasa yang mulai mengguncang pengamat kerajaan, analis hukum, dan media internasional. Dampaknya tidak hanya berasal dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari siapa yang mengatakannya dan dari mana. Maxwell, yang dihukum dan dipenjara, muncul kembali dengan suara yang, meskipun tidak didukung oleh dokumen publik yang lengkap, telah memicu efek domino berupa rumor, hipotesis, dan ketakutan. Tidak ada pernyataan istana sebelumnya atau strategi penahanan yang terlihat. Namun, gelombang kejutnya sangat terasa di pinggiran monarki Inggris dan, khususnya, di sekitar nama Meghan Markle. Bagian yang memicu kontroversi ini terungkap seperti film thriller jurnalistik yang terjalin dari elemen-elemen yang selama bertahun-tahun tetap tersembunyi dari pandangan publik. Berkas pengadilan yang disegel, rekaman audio yang hilang, dan dokumen yang baru dirilis setelah sensor yang ekstensif dan ketat. Menurut sumber anonim, ketika materi yang terkait dengan Epstein dan jaringannya mulai muncul, materi tersebut telah dimutilasi, dihilangkan fragmen-fragmennya yang paling mengungkapkan. Alih-alih kejelasan, materi tersebut meninggalkan celah. Alih-alih kepastian, pertanyaan-pertanyaan muncul. Di antara materi yang diduga dihapus, terdapat hingga 12 jam wawancara, di mana Maxwell diduga berpartisipasi. Wawancara yang, menurut mereka yang mengaku mengetahui isinya, berisi informasi yang sangat sensitif. Dalam segmen-segmen yang hilang inilah, narasi tersebut menempatkan klaimnya yang paling mencolok. Penyebutan eksplisit nama Meghan Markle. Penting untuk menekankan hal ini sejak awal. Tidak ada bukti publik terverifikasi dan langsung untuk mengkonfirmasi klaim-klaim ini. Narasi itu sendiri menekankan kurangnya bukti yang meyakinkan. Namun justru kekosongan inilah kombinasi antara kebungkaman resmi dan materi yang tidak lengkap yang memicu spekulasi. Jauh dari menggambarkan masuknya Meghan ke kehidupan nyata sebagai kisah sederhana tentang bakat, ambisi, dan percintaan, narasi tersebut menyarankan latar belakang yang lebih kompleks dan kontroversial. Menurut mereka yang mengklaim memiliki akses ke wawancara yang hilang, Maxwell berbicara tentang lingkaran masyarakat kelas atas, ruang di mana kekuasaan ekonomi dan politik terjalin dengan mulus dan di mana perempuan muda diperkenalkan kepada pria-pria berpengaruh dengan kedok eksklusivitas. Dalam konteks ini, nama Meghan akan muncul bukan sebagai tuduhan langsung, tetapi sebagai referensi dalam percakapan yang lebih luas tentang lingkaran tertutup ini. Narasi tersebut menambahkan elemen lain yang meresahkan. Maxwell diduga menggunakan bahasa kode untuk merujuk pada individu-individu tertentu, sebuah strategi yang dimaksudkan untuk melindungi identitas atau mengecilkan implikasi. Menurut versi ini, Meghan disebut dengan julukan bunga, sebuah istilah yang dipilih untuk membangkitkan keanggunan, kecantikan, dan aura kepolosan dalam lingkungan berstatus tinggi. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa julukan ini sesuai dengan pola yang diduga digunakan Maxwell ketika menggambarkan wanita yang mudah bergaul di kalangan elit. Sebaliknya, para penentang menekankan hal yang jelas tanpa bukti dokumenter. Interpretasi tersebut hanya bergantung pada kesaksian tidak langsung dan tidak dapat diverifikasi. Narasi ini juga memperkenalkan Virginia Giuffre, salah satu penyintas paling terkenal yang terkait dengan kasus Epstein. Menurut cerita tersebut, Giuffre pada suatu saat menganggap Meghan sebagai saksi potensial dalam tindakan hukumnya terhadap Pangeran Andrew. Gagasan ini tidak disajikan sebagai fakta yang terbukti, melainkan sebagai kesan pribadi yang dikaitkan dengan Giuffre.
keyakinan bahwa Meghan mungkin memiliki pengetahuan tentang orang atau peristiwa yang terkait dengan Epstein dan Maxwell. Jika kesaksian seperti itu ada, itu akan membawa bobot simbolis dan media yang sangat besar. Pada titik inilah teks tersebut terhubung dengan episode kunci lainnya, penyelesaian di luar pengadilan yang mengakhiri gugatan terhadap Pangeran Andrew. Alih-alih menafsirkannya sebagai keputusan hukum yang pragmatis, narasi tersebut menyajikannya sebagai langkah yang dengan mudah menghindari pertanyaan publik dan kesaksian di bawah sumpah dari tokoh-tokoh penting. Implikasinya yang tidak pernah terbukti adalah bahwa membiarkan kasus ini berlanjut dapat mengungkap hubungan yang tidak nyaman atau memaksa tokoh-tokoh berpengaruh untuk menjawab pertanyaan yang tidak ingin diajukan siapapun secara terbuka. Sepanjang bagian ini, nadanya sengaja dipertahankan dalam keseimbangan tegang antara kehati-hatian dan provokasi. Pengungkapan tersebut digambarkan sebagai mengejutkan, tetapi juga sebagai tidak terverifikasi. Pengungkapan tersebut bergantung pada sumber anonim, materi yang hilang, dan catatan yang disensor. Kurangnya bukti lengkap tidak digunakan sebagai bukti kesalahan, tetapi lebih sebagai bahan bakar untuk keraguan yang terus-menerus. Setiap dokumen yang disensor, setiap rekaman yang hilang, dan setiap berkas yang disegel menjadi, bagi mereka yang mempercayai versi ini, indikasi bahwa kisah sebenarnya tidak pernah diceritakan sepenuhnya. Namun, bagi para skeptis, celah-celah yang sama ini menjadi lahan subur bagi rumor dan teori yang tidak berdasar. Untuk memahami bagaimana Maxwell dapat memancing nama Meghan ke dalam jaring ini, cerita tersebut mengusulkan untuk kembali ke masa lalu, jauh sebelum tiara, balkon istana, dan lonceng pernikahan. Tahun itu adalah 2000. Jeffrey Epstein belum identik dengan skandal global. Saat itu, ia dipandang sebagai pria yang berwibawa, bijaksana, dan memiliki koneksi yang luar biasa luas, mampu bergerak dengan mudah di lingkaran masyarakat kelas atas yang paling terlindungi. Menurut sumber internal, Pangeran Andrew sendirilah yang membuka banyak pintu tersebut. Epstein dilaporkan diundang ke kota kerajaan di Ascot, salah satu tempat paling eksklusif di Inggris Raya. Itu bukan sekadar tempat duduk istimewa, itu melambangkan kepercayaan, penerimaan, dan rasa memiliki. Di sekitarnya terdapat wajah-wajah yang dikenal. Ghislaine Maxwell bergaul dengan mudah, Sarah Ferguson pergi, tetap dekat, masih berpengaruh meskipun telah bercerai dari Andrew. Epstein tidak tampak seperti pengunjung biasa. Ia diperlakukan sebagai seseorang yang sudah menjadi bagian dari lingkaran dalam. Tahun-tahun itu menandai puncak persahabatan antara Andrew dan Epstein. Perjalanan bersama, makan malam pribadi, dan pertemuan yang jauh dari pengawasan publik. Ruang-ruang terkontrol di mana kebijaksanaan sama berharganya dengan status. Dalam konteks ini, Ferguson digambarkan oleh beberapa orang dalam sebagai penjaga gerbang yang terampil. Seorang penjaga gerbang yang sangat memahami siapa yang boleh dan tidak boleh bertemu. Undangan, perkenalan, dan pengucilan, kata mereka, semuanya melewati pengaruh diam-diamnya. Mereka yang bergerak di lingkaran itu berpendapat bahwa jika Meghan pernah berpapasan dengan tokoh-tokoh seperti Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, atau Pangeran Andrew sendiri di tahun-tahun sebelumnya, Fergie akan langsung menyadarinya. Tidak ada, tegas mereka, yang luput dari pengawasannya, pemahamannya tentang kode etik, risiko, dan orang-orang sangat mendalam. Dan justru disinilah cerita mulai mengambil nada yang kurang romantis dan jauh lebih terencana, lebih dekat dengan drama yang dirancang dengan cermat daripada dongeng modern. Menurut berbagai sumber internal, Meghan bukanlah orang yang sama sekali tidak dikenal yang tiba-tiba muncul di kancah kerajaan Inggris. Sebaliknya, dia telah bergerak di pinggiran dunia itu untuk beberapa waktu. Cukup dekat untuk mengamati dan memahaminya, tetapi tanpa diakui sepenuhnya. Hadir meskipun tidak diakui secara resmi. Beberapa bahkan berpendapat bahwa Fergie mengenali Meghan dari pertemuan sebelumnya.
bukan secara samar-samar, tetapi dengan keakraban yang tulus yang mencakup pengetahuan tentang masa lalunya, lingkaran sosialnya, dan potensi risiko yang ditimbulkan oleh kedekatannya dengan tokoh-tokoh tertentu. Salah satu sumber meringkasnya dengan blak-blakan. Pergi bertindak sebagai perisai, bukan secara terbuka atau konfrontatif, tetapi melalui taktik sosial yang halus. Dia mengalihkan percakapan, mengendalikan perkenalan, dan mengatur akses. Diam-diam, dia memastikan bahwa tidak ada ikatan yang signifikan yang terjalin antara Meghan dan Pangeran Andrew. Semacam blokade sosial yang dirancang untuk mencegah bahkan kemungkinan skandal di masa depan. Jika klaim Ghislaine Maxwell kemudian tentang perekrutan dan dinamika kekuasaan mengandung kebenaran, naluri Pergi menurut versi ini akan sangat waspada. Mempertahankan batasan yang tegas bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan. Meskipun demikian, Meghan tidak sepenuhnya terputus. Dia terus sering mengunjungi lingkaran elit London, klub pribadi, pesta eksklusif, acara amal tingkat tinggi di mana kekayaan, pengaruh, dan ambisi bercampur tanpa malu-malu. Cukup dekat dengan kekuasaan untuk merasakan daya tariknya, tetapi cukup jauh untuk menghindari pengawasan langsung. Maka muncullah pertanyaan yang tak terhindarkan. Jika kesadaran Pergi tentang Meghan sudah ada sejak lebih lama dari yang diakui secara publik, berapa lama Meghan telah berada di pinggiran dunia nyata sebelum seluruh dunia memperhatikannya? Jika garis waktu dimulai sebelum narasi yang dipoles yang disajikan pada tahun 2016, maka kenaikannya bukanlah sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan. Itu bisa jadi hasil dari bertahun-tahun menavigasi koridor yang sama, yang berkilauan dan berbahaya yang pernah menyambut Epstein dan Maxwell tanpa pertanyaan. Dilihat dari perspektif ini, perjalanan Meghan mengambil bentuk baru. Kisahnya bukan lagi sekadar kisah romansa yang tak terduga, tetapi berubah menjadi kisah tentang penempatan posisi yang cermat, kesabaran strategis, dan bertahan hidup di ruang elit yang penuh dengan peluang dan risiko. Dan di tengah semua itu muncul Pergi, sang penjaga yang diam, meninggalkan pertanyaan yang tidak nyaman menggantung di udara. Seberapa banyak yang sebenarnya dia ketahui, dan berapa banyak rahasia yang masih dia simpan? Pertanyaan itu menjadi semakin provokatif. Bagaimana mungkin Meghan, dengan masa lalu yang begitu terkait dengan lingkaran kekuasaan dan kontroversi, bisa naik ke jantung keluarga kerajaan Inggris? Apakah ia mencoba menghapus jejak masa lalunya, atau sekadar mendefinisikannya kembali? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu untuk menelusuri detail kenaikannya yang pesat dari klub-klub eksklusif hingga panggung global. Pada April 2015, Pangeran Harry menghadiri pembukaan besar Soho House di Istanbul. Itu bukan sembarang acara, tetapi sebuah pertemuan yang dirancang untuk memadukan kekayaan, pengaruh, dan kerajaan dalam lingkungan yang terkontrol dengan cermat. Di antara para tamu terpilih adalah Meghan, yang kehadirannya kini dianggap oleh banyak orang sebagai titik balik yang menentukan. Pertemuan di Soho House tidak pernah terjadi secara spontan. Daftar tamu, pengaturan tempat duduk, waktu, dan bahkan perkenalan diatur dengan cermat untuk memaksimalkan koneksi dan peluang. Para CEO, selebriti, politisi, dan bahkan Pangeran Charles sendiri bergerak secara strategis di dalam ruang-ruang ini, menyadari bahwa setiap interaksi dapat membentuk seluruh masa depan. Bagi beberapa pengamat, pertemuan antara Meghan dan Harry bukanlah sekadar keberuntungan, melainkan momen yang diatur dengan cermat. Momen itu menandai awal sebenarnya dari jalan menuju ketenaran global dan membuka jalan bagi kenaikannya sebagai anggota kerajaan. Saat itu, Meghan bukan lagi pendatang baru di ekosistem Soho. Koneksinya sudah dalam dan beragam. Penata gaya, fotografer, influencer, produser, dan teman-teman kosmopolitan dengan mudah berpindah antara London, New York, Toronto, dan berbagai ibu kota Eropa. Bagi mereka, Soho House bukan hanya klub pribadi, itu adalah jaringan berkecepatan tinggi, tempat di mana percakapan yang tepat dapat membuka pintu yang bagi orang lain tampak tertutup selamanya. Setelah Istanbul, sesuatu menarik perhatian mereka yang mengikuti perjalanan hidupnya.
citra publik Meghan tampaknya berubah hampir dalam semalam. Visibilitasnya di kalangan kemanusiaan meningkat. Undangan ke pertemuan eksklusif berlipat ganda. Kedekatannya dengan tokoh-tokoh berpengaruh menjadi lebih langsung dan terdefinisi. Bagi sebagian orang, kecepatan transisi itu tampak aneh, hampir terlalu mulus. Seperti yang kemudian diungkapkan oleh seorang orang dalam industri, dia tidak tersandung ke dunia itu. Dia diantar langsung melalui pintu depan. Persepsi ini memicu pertanyaan yang masih dibisikkan hingga hari ini. Siapa sebenarnya yang memfasilitasi pertemuan di Istanbul itu? Siapa yang memutuskan siapa yang seharusnya berada di ruangan itu pada saat itu juga? Dan mengapa jaringan sosial dan filantropi yang sama muncul berulang kali dalam kisah-kisah yang terkait dengan tokoh-tokoh berpengaruh dan kontroversial? Untuk memahami intriknya, beberapa pengamat bahkan menelusuri lebih jauh ke New York pada tahun 2013. Menurut beberapa laporan, Meghan sudah berpartisipasi dalam pertemuan pribadi tingkat tinggi. Ini bukan audisi atau acara jejaring biasa, melainkan pertemuan khusus undangan di mana para eksekutif media, operator politik, donatur utama, dan aktivis berpengaruh bertukar ide dan kekuasaan. Pada saat itu, tokoh-tokoh seperti Harvey Weinstein mendominasi ruang-ruang ini. Mereka yang hadir bukan hanya sekadar lewat, mereka sedang membangun hubungan strategis. Pada tahun 2014, insiden lain terjadi yang tidak luput dari perhatian. Meghan muncul dalam sesi tanya-jawab publik di Ukraina, terkait dengan kelompok-kelompok yang memiliki koneksi dengan organisasi yang bersekutu dengan keluarga Clinton. Ini terjadi sebelum perannya di serial Suits mencapai puncak popularitasnya dan jauh sebelum ada hubungan publik dengan Pangeran Harry. Namun, ia sudah bergaul di lingkungan yang biasanya diperuntukkan bagi tokoh-tokoh mapan di dunia politik dan filantropi. Bagi para kritikusnya, ini menunjukkan kenaikan kekuasaan yang terlalu dini. Bagi para pendukungnya, ambisi dan rasa ingin tahu intelektual, bagaimanapun ia menonjol. Kontroversi semakin intensif ketika tuduhan terkait Ghislaine Maxwell muncul kembali. Menurut klaim yang dikaitkan dengannya, uang Epstein mengalir ke inisiatif kemanusiaan global utama, termasuk beberapa yang terkait dengan lingkaran Clinton. Pernyataan-pernyataan ini tetap menjadi subjek perdebatan dan kontroversi, tetapi keberadaannya saja sudah memicu spekulasi. Jika dana yang asal-usulnya dipertanyakan beredar melalui saluran filantropi yang terhormat, maka pengaruh, perkenalan, dan akses bisa saja berjalan beriringan dengan dana tersebut. Dalam konteks itu, masuknya Meghan dengan cepat ke lingkaran elit kemanusiaan dan politik setelah Istanbul tidak lagi mengejutkan beberapa orang dalam. Pintu yang jarang terbuka tampak terbuka lebar, undangan datang dengan cepat, platform meluas. Dan segera setelah itu, hubungan dekatnya dengan Pangeran Harry memperkuat gagasan bahwa landasan telah diletakkan jauh sebelum kisah cinta yang memikat publik dimulai. Semua ini tidak secara meyakinkan membuktikan keberadaan tangan tersembunyi yang menarik tali. Tetapi bagi mereka yang familiar dengan pola jaringan sosial elit, urutan kejadiannya sangat familiar dan mengkhawatirkan. Dalam jaring kekuasaan, keheningan, dan peluang yang diperhitungkan ini, Meghan Markle berhenti menjadi sekadar fenomena media dan menjadi studi kasus tentang bagaimana naik dan bertahan di tingkat pengaruh global tertinggi. Kekuasaan jarang bergerak secara acak. Kekuasaan tidak muncul secara kebetulan, juga tidak didistribusikan secara adil. Sebaliknya, kekuasaan mengalir melalui hubungan yang dipupuk dengan cermat, rekomendasi strategis, dan akses yang dikelola dengan presisi yang sangat tinggi. Berdasarkan logika ini, promosi tertentu yang di mata publik tampak sebagai hasil keberuntungan atau bakat individu, mengambil interpretasi yang berbeda, yaitu sebagai masuk ke dalam sistem yang tersinkronisasi sempurna, yang menghargai persiapan, kesempatan, dan yang terpenting, perlindungan yang memadai. Dari perspektif ini, kebangkitan Meghan yang telah menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dan kontroversial di abad ke-21,
Berhenti tampak seperti keberuntungan yang tiba-tiba dan berubah menjadi proses yang jauh lebih kompleks. Serangkaian pintu yang terbuka pada saat yang tepat dan penjaga tak terlihat yang, dari balik bayangan, memfasilitasi masuk. Pertanyaan yang terus-menerus, tidak nyaman, dan keras kepala tetap tidak berubah dari waktu ke waktu. Di dunia di mana pengaruh adalah mata uang dan akses adalah segalanya, siapa sebenarnya yang membuka pintu-pintu itu? Dan siapa yang memutuskan bahwa sudah waktunya mereka melewatinya? Misteri ini bercabang menjadi pertanyaan lain yang bahkan lebih meresahkan. Bagaimana Meghan berhasil menavigasi kehidupan publiknya tanpa terus-menerus dikejar oleh episode dari masa lalunya? Apakah ada semacam perlindungan yang tidak terucapkan? Atau yang lebih mengkhawatirkan, apakah dia sendiri merupakan roda gigi berharga dalam mesin yang lebih besar? Sebuah sistem yang dirancang untuk melindungi mereka yang menjunjung tinggi pondasinya. Untuk memahami teori-teori ini, perlu untuk menyelami ranah para penjaga dan portal. Ketika Meghan memasuki kehidupan kerajaan, citra publiknya muncul di hadapan dunia sebagai produk jadi, percaya diri, canggih, karismatik, dan bahkan tampak tak tersentuh. Sementara media merayakan kisahnya sebagai dongeng modern, bisikan yang kurang romantis mulai beredar di koridor kekuasaan istana. Suara-suara yang berbicara tentang perlindungan tak terlihat jaringan pendukung yang mengelilinginya, bahkan sebelum namanya secara pasti dikaitkan dengan kerajaan. Bahkan ketika karier aktingnya tampak kehilangan momentum, Meghan tidak pernah memberi kesan bingung atau rentan. Selalu ada langkah selanjutnya, platform baru, peluang yang membuatnya terus bergerak. Bagi beberapa pengamat, kontinuitas ini menunjukkan lebih dari sekadar ketekunan pribadi. Ini mengisyaratkan adanya dukungan yang bijaksana, diam-diam, tetapi efektif. Beberapa spekulasi ini menempatkan asal mula perlindungan ini pada periode sebelum pernikahannya. Di kalangan elit hukum dan sosial tertentu, rumor mulai beredar yang secara tidak langsung menghubungkannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan terkait kasus Maxwell, khususnya mengenai dokumen yang disegel dan detail yang disunting yang tidak pernah dipublikasikan. Implikasinya bukanlah bahwa Meghan dilindungi oleh berkas-berkas ini, tetapi lebih tepatnya bahwa tokoh-tokoh berpengaruh yang diduga memfasilitasi jalan awalnya mungkin adalah orang-orang yang benar-benar dilindungi. Menurut teori-teori yang belum terbukti ini, jika dia pernah dipaksa untuk bersaksi di bawah sumpah, dia dapat mengungkapkan tidak hanya pengalaman pribadi, tetapi juga nama dan koneksi yang jauh lebih penting daripada yang ditunjukkan oleh catatan publiknya. Bagi mereka yang memiliki pandangan ini, kemungkinan ini akan menjelaskan baik kenaikan pesatnya ke status kerajaan maupun kecepatan ia memperoleh citra kemanusiaan global, serta aliansi tak terduga yang hingga kini masih dengan gigih membelanya. Di kalangan ini, Meghan digambarkan sebagai seseorang yang tahu terlalu banyak, dan di dunia kekuasaan, pengetahuan dan keheningan adalah aset yang sangat berharga. Keheningan yang di dalam keluarga kerajaan akan dianggap bukan sebagai jaminan, tetapi sebagai risiko laten. Ketakutan ini, menurut berbagai sumber, akan sangat mendalam bagi Pangeran William. Dikenal karena perannya sebagai penjaga masa depan monarki, William digambarkan sangat berhati-hati terhadap apapun yang dapat membuka kembali luka lama atau memicu skandal baru. Jauh sebelum ketegangan keluarga meletus di depan umum, rumor sudah beredar bahwa ia dengan tegas menentang setiap upaya untuk mengintegrasikan kembali Harry dan Meghan ke dalam inti aktif lembaga tersebut. Baginya, menurut para pembelanya, itu bukan masalah permusuhan pribadi, melainkan penilaian risiko yang dingin dan keras. Mengizinkan kembalinya Pangeran Andrew dapat menghidupkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang lebih disukai kerajaan untuk tetap dirahasiakan. Pertanyaan-pertanyaan yang sekadar dirumuskannya saja dapat mengikis stabilitas institusi tersebut. Sebuah anekdot yang sering dibisikkan menggambarkan sikap ini. Pada suatu kesempatan, selama acara keagamaan di Balmoral, Pangeran Andrew dilaporkan mencoba untuk mengambil peran penting. Menurut cerita tersebut, William menarik garis yang jelas dan tidak dapat dinegosiasikan. Andrew harus berpartisipasi atau ia sendiri akan mundur.
Andrew memilih untuk mundur. Mereka yang mengetahui cerita ini bersikeras bahwa itu bukanlah isyarat kebanggaan atau persaingan, tetapi keputusan strategis. William diduga memahami bahwa bahkan hubungan tidak langsung, betapapun jauh atau tidak terbukti, dengan dunia Epstein-Maxwell dapat membuka celah berbahaya dalam narasi resmi monarki. Dilihat dari perspektif ini, kritik publik William memiliki nuansa yang berbeda. Bagi para pendukungnya, tindakan ini bukanlah respons terhadap drama keluarga, melainkan penolakan tegas untuk memperkenalkan kembali tokoh-tokoh yang dianggap sebagai magnet kontroversi. Ia tidak melindungi egonya, tetapi kelangsungan hidup jangka panjang institusi yang suatu hari nanti akan dipimpinnya. Bagian paling menarik dari teka-teki ini tidak terungkap di ruang sidang atau istana, tetapi di tempat yang tampaknya ideal. Sebuah kapal pesiar mewah yang meluncur di atas perairan biru bertahun-tahun sebelum Meghan mencapai ketenaran global. Orang-orang yang terhubung dengan lingkaran sosial sebelumnya menggambarkan kapal pesiar itu sebagai persimpangan yang aneh dan penting. Titik pertemuan di mana para taipan, maklar kekuasaan, dan orang-orang yang ambisius berbaur dengan bebas. Kesepakatan bisnis dibuat di sana, masa depan didefinisikan ulang, dan dalam satu malam seluruh kehidupan diarahkan kembali. Apakah Meghan tiba di sana atas undangan, melalui penempatan yang disengaja, atau hanya secara kebetulan tetap menjadi misteri? Yang tampaknya jelas, menurut catatan ini, adalah bahwa pertemuan itu bukan menandai akhir, tetapi awal. Sejak saat itu, jalannya akan meluas, membawanya ke pertemuan eksklusif di New York, jaringan yang tidak transparan di London, acara mewah di Istanbul, dan akhirnya, ke pertemuan dengan seorang pangeran yang mungkin tidak pernah memiliki akses ke gambaran lengkapnya. Di balik spekulasi ini muncul 12 jam misterius yang dikaitkan dengan Maxwell. Jam-jam yang, menurut beberapa sumber, berisi nama, tanggal, dan koneksi yang mampu menelusuri peta rinci perjalanan Meghan dari anonimitas menuju pengaruh global. Rahasia-rahasia ini, jika memang ada, bukanlah bukti kesalahan individu, melainkan cerminan dari sistem yang dirancang untuk mengangkat dan melindungi anggotanya sendiri. Sampai sesuatu yang lebih terungkap, kisah ini tetap menggantung seperti bab pertama dari sebuah thriller politik tanpa penyelesaian. Kisah ini tidak menjanjikan akhir, tetapi percikan api. Perasaan bahwa awal yang sebenarnya tetap tersembunyi, menunggu untuk diungkapkan perlahan, sedikit demi sedikit. Pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, mengapa Ghislaine Maxwell memutuskan untuk berbicara sekarang? Peran apa yang sebenarnya ia mainkan dalam kasus-kasus kriminal yang mengguncang dunia? Untuk memahami hal ini, perlu kembali ke investigasi yang mendahului skandal Epstein dan yang terlupakan selama bertahun-tahun. Jauh sebelum nama Jeffrey Epstein identik dengan pelecehan dan korupsi, investigasi yang lebih tersembunyi mulai terbentuk di Palm Beach. Pada tahun 2001, polisi setempat mulai menerima pengaduan yang mengkhawatirkan, bukan secara langsung terhadap Epstein, tetapi terhadap rekan dekatnya, Ghislaine Maxwell. Mahasiswa dari kampus terdekat melaporkan menerima tawaran pekerjaan yang sangat menguntungkan untuk melakukan tugas-tugas administratif di kediaman Epstein. Menurut laporan selanjutnya dari Departemen Kehakiman AS, Maxwell adalah orang yang merekrut para wanita muda ini, menawarkan sekitar $200 Amerika Serikat per hari untuk tugas-tugas dasar seperti menjawab telepon atau menangani dokumen. Angka yang sangat tinggi untuk jenis pekerjaan tersebut. Namun, interior kediaman tersebut digambarkan sebagai ruang tertutup, pribadi, dan sulit diamati. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa mereka telah dihubungi oleh seorang wanita Inggris yang menyebut dirinya sebagai Maxwell, yang menyatakan bahwa dia mencari wanita muda, menarik, dan lajang. Salah satu dari mereka mengingat panggilan telepon yang meresahkan di mana para pria mengoordinasikan kedatangan wanita-wanita tertentu dengan nada yang lebih mirip mengatur kencan daripada menjadwalkan pekerjaan.
Wanita muda lainnya berbagi perasaan tidak nyaman yang serupa. Mereka menceritakan bagaimana Epstein dan Maxwell menghindari memberikan penjelasan yang jelas tentang tugas-tugas sebenarnya dari pekerjaan tersebut. Setidaknya 2 orang menuduh Epstein telah menyentuh mereka secara tidak pantas, membuat mereka merasa dilecehkan. Meskipun tuduhan ini tidak langsung mengarah pada tuntutan pidana, hal itu menggambarkan pola yang mengganggu tentang batasan yang kabur dan perilaku yang tidak dapat diterima. Para mahasiswa juga mencatat bahwa Maxwell tampaknya tertarik untuk membangun kumpulan wanita yang tersedia dalam waktu singkat, sesuatu yang menarik perhatian para penyelidik. Selama penyelidikan, polisi menemukan iklan pijat daftar wanita yang ditulis tangan dengan usia dan deskripsi fisik dan catatan bisnis yang terkait dengan Epstein dan Maxwell di tempat sampah di kediaman tersebut. Tidak satupun dari elemen-elemen ini secara terpisah membuktikan kejahatan, tetapi bersama-sama mereka memperkuat kecurigaan. Tetangga bersaksi melihat wanita bertelanjang dada di dekat kolam renang dan mengkonfirmasi bahwa pijat sering dilakukan, meskipun banyak yang mengaku tidak menyaksikan tindakan ilegal yang jelas. Garis antara yang mengganggu dan yang dapat dibuktikan tetap kabur dan membuat frustrasi. Pada April 2002, setelah berbulan-bulan penyelidikan, polisi Palm Beach menutup kasus tersebut. Kesimpulannya tegas. Tidak ada kejahatan yang dapat dituntut yang terdeteksi pada saat itu. Selama bertahun-tahun, laporan itu tetap terkubur dalam ketidakjelasan. Keheningan itu pecah pada tahun 2005 ketika tuduhan yang jauh lebih serius muncul yang melibatkan seorang gadis berusia 14 tahun. Tuduhan itu membuka kembali pertanyaan lama dan memicu penyelidikan yang lebih luas, mengungkap serangkaian peluang yang terlewatkan dan keputusan kontroversial. Pada tahun 2007, Epstein mencapai kesepakatan pembelaan yang banyak dikritik, yang memungkinkannya menghindari tuntutan federal dan hanya menjalani hukuman 13 bulan penjara. Pada tahun 2019, ia didakwa lagi, tetapi kematiannya dalam tahanan mencegah kasus tersebut untuk diadili. Maxwell, di sisi lain, ditangkap pada tahun 2020, diadili, dan dihukum pada tahun 2021 atas berbagai tuduhan terkait perdagangan manusia. Dia saat ini menjalani hukuman 20 tahun. Jika ditilik kembali, laporan polisi tahun 2001 itu tidak lagi tampak seperti jalan buntu, melainkan prolog dari sebuah kisah yang disesalkan dunia karena tidak ditanggapi dengan serius sejak awal. Sebuah kisah tentang kekuasaan, keheningan, dan pintu yang hanya terbuka bagi mereka yang tahu persis kapan dan bagaimana melewatinya.